Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan membahas mengenai bidang ilmu tentang bioteknologi ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk pembahasan kali ini. Nah, di sini ada peta konsep yang membahas mengenai bioteknologi. Nah, bioteknologi ini bermanfaat untuk bidang pertanian, penggunaan mikroorganisme, bahkan pada peternakan juga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikut ya. Nah, bertambahnya populasi manusia ini dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu, manusia harus terus berusaha meningkatkan produktivitasnya. Nah, salah satunya dengan menggunakan bioteknologi. Diharapkan masalah untuk kebutuhan pangan dapat teratasi. Nah, bagaimana sih peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Nah, pengertian dari bioteknologi itu sendiri adalah merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol. Nah, dalam proses produksinya, ini untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, bioteknologi ini digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia ya. Nah, bioteknologi merupakan gabungan loh dari beberapa ilmu. Di antaranya ada biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Lanjut, kita akan membahas tentang bioteknologi pada bidang pertanian ya. Nah, di sini ada kultur jaringan, yaitu pembudidayaan, sedangkan jaringannya ini artinya merupakan sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, dengan kata lain, kultur jaringan ini berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup yang menjadi individu baru kemudian mempunyai sifat yang sama seperti induknya ya. Nah, di sini ada tahapan pertumbuhan pada tanaman dalam kultur jaringan. Yang A ini ada eksplan. Nah, pada B ada kalus. Sedangkan pada gambar C ada planlet ya. Nah, yang D di sini ada planlet yang diaklimatisasi pada rumah kaca. Nah, yang kedua ada insektisida dari bakteri. Nah, jadi beberapa bakteri ini menghasilkan zat yang dapat mematikan bagi serangga, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai insektisida. Nah, bakteri yang digunakan pada insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri ini menghasilkan racun yang disebut sebagai protein kristal pada insektisida atau ICP ya. Nah, racun ini menyerang saluran pencernaan hama, sehingga serangga ini dapat berhenti makan dan akhirnya dia mati. Kemudian, ada pembastaran atau kata lainnya adalah persilangan. Nah, persilangan ini merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang beda varietasnya, tetapi masih dalam satu spesies ya. Nah, pembastaran merupakan cara yang paling sederhana serta murah loh dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan yang varietasnya unggul. Nah, para ahli pada pemulihan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan yang varietasnya unggul dengan menggunakan cara ini. Contohnya, ada tanaman pangan varietas unggul seperti padi IR8, padi IR20, PB8, HIPA 10, dan Inpari 33. Nah, di sini ada teknologi nuklir. Nah, biasanya teknologi nuklir ini dapat dimanfaatkan untuk mutasi tanaman yang mendapatkan varietas unggul. Yang kedua, sebagai pemberantasan hama tanaman.
Dan yang ketiga, ada pengawetan makanan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Nah, kemudian ada pengelolaan lahan pertanian, ya. Jadi, pengelolaan lahan pertanian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama adalah ekstensifikasi, yang merupakan usaha memperluas lahan pada pertanian. Yang kedua, ada intensifikasi, yang merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas dari hasil pertanian pada lahan terbatas. Nah, intensifikasi ini dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani. Nah, diantaranya pengelolaan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan yang baik, serta pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Kemudian ada teknologi hidroponik. Pasti kalian pernah dong melakukan ini di rumah. Nah, kalian perlu tahu hidroponik ini berasal dari kata Yunani, yaitu hydro atau air, serta dari kata ponos yang artinya mengerjakan. Nah, hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah loh. Nah, biasanya media tanamnya ini dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu, atau busa. Nah, keberhasilan dari hidroponik ini bergantung pada kebersihan wadah, serta medianya, dan bagaimana tanaman yang digunakan. Nah, keuntungan dari menggunakan teknik hidroponik antara lain adalah hasil tanamannya pasti berkualitas tinggi, serta bebas hama penyakit. Penanamannya tidak harus juga mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk bisa menjadi lebih hemat loh. Nah, ada rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik pada makhluk hidup. Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan tentunya. Nah, rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau bahkan menggabungkan dua materi genetik atau DNA ya, yang berasal dari dua organisme yang berbeda. Nah, hasil dari penggabungan dua materi genetika ini yang berasal dari dua organisme yang berbeda kita sebut sebagai DNA rekombinan, di mana organisme hasil dari rekayasa genetika ini disebut sebagai organisme transgenik. Nah, di bidang pertanian ini telah banyak loh dilakukan rekayasa genetik. Tujuannya untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya yang pertama ada tanaman tomat yang tahan busuk. Kemudian ada tanaman jagung, kapas, dan kedelai yang tahan terhadap insektisida, yaitu jagung BT, kapas BT, dan kedelai BT. Kemudian ada tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida atau pestisida pembasmi gulma. Kemudian ada tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus sing spot loh, yaitu varietas pepaya transgenik UH Rainbow yang dikembangkan di Hawaii. Nah, beras golden rice yang kaya akan beta karotin ini atau kaya akan provitamin A. Kemudian ada beras yang kaya zat besi yang direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Kemudian yang terakhir ada tebu transgenik loh yang dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember yang menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Kemudian kita akan membahas bioteknologi pengolahan pangan. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu tempe. Kedua ada roti, yang ketiga ada yogurt, yang keempat ada keju, dan yang kelima ada protein sel tunggal ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada gambar tempe yang bagus ya. Yang kedua ada tempe yang kurang bagus. Nah, kalian bisa membandingkan tekstur kedua tempe tersebut ya. Apa yang dapat menyebabkan kegagalan dan pembuatan tempe? Kalian bisa tulis jawabannya pada kolom
chat YouTube ya. Nah, kemudian ada gambar yogurt yang merupakan produksi susu yang difermentasi dari bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus ya. Kemudian ada proses pembuatan roti yang menggunakan khamir, khamir Saccharomyces atau Cerevisiae ya. Namun terkadang roti ini tidak mengembang atau bisa disebut bantet. Nah, kalian juga bisa tulis jawabannya pada kolom chat YouTube. Mengapa sih demikian? Nah, kemudian pada gambar berikutnya ada gambar proses pembuatan keju yang susunya ini ditambahkan enzim renin agar kaseinnya mengendap ya. Kemudian ada bioteknologi peternakan ya. Nah, di sini membahas mengenai hibridasi, di mana hibridasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies. Nah, melalui hibridasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Nah, misal ada sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, dan ayam Langhorn ya. Nah, ini merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Nah, kemudian ada inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Nah, ini adalah proses inseminasi buatan, yaitu sebagai berikut. Di sini ada sperma dari hewan jantan unggul yang ditampung di dalam cawan Petri. Nah, sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatannya kita masukkan ke rahim hewan betina dan spermanya disuntikan secara perlahan-lahan. Kemudian, inseminasi buatan ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan. Kemudian, sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan dapat meningkatkan angka kelahiran dengan cepat loh. Kemudian, ada rekayasa genetika juga. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sapi perah yang disuntikan dengan hormon pertumbuhan sapi atau bovine growth hormone ya, yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Kemudian ada ikan salmon yang diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain. Nah, sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun ya. Nah, demikian hasil pembahasan tentang materi bioteknologi. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik ya anak-anak pemaparan ibu kali ini. Nah, pesan ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin berolahraga. Dan ingat selalu untuk menerapkan 3M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.